tolong tolong kami Pak, tenang, tolong. Masalahnya harapannya saya juga itu tok Pak, harapan saya juga investasi sama Pak Yusuf Mansur itu tok, tolong cepet dikasih Pak yang 8%. Kalau nggak dikasih saya ngejar terus Pak, saya kejar terus Pak Ustadz nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap saya pribadi dan juga mungkin ada teman-teman saya yang masih di TKW di sana, kalau memang saya mohon izinkan berikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu. Ustadz menjanjikan income bagi hasil dan ada aset, dan sekarang ini memang saya sangat butuh sekali. Kalau bisa dikembalikan ya Pak ya, untuk membantu kita yang sudah lama keadaan. Dari adanya berkah, nauzubillah min dzalik, akhir zaman serem banget gitu teman-teman. Dan kemudian ada lagi aura paetrennya kuat banget der. Kemudian kulkasnya sini kasih sayang nanti Tuhan ganti berkali lipat blok. Kemudian Ibnu Sirin berkata sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka selektif dalam memilih guru ya. Jadi meminta kita untuk pilih-pilih ya, untuk siapa yang dijadikan sebagai panutan kita. Pasien RSJ Cisarua lagi kabur. Itu videonya waduh kena virus masuk joget-joget sendiri ya. Joget-joget ala TikTok itu ini menunjukkan bahwa itu masuk tidak punya rasa empati terhadap para korban-korbannya gitu. Apalagi ini belum ada sebulan Ustadz Nurholik, ketua tim task force JBN, ini baru saja berpulang ke rahmatullah atau meninggal dunia teman-teman, atau wafat teman-teman ya. Tapi Pak Eteng sendiri sampai saat ini juga belum tergaji, belum dibayar hak-hakmu. Bagaimana bisa masuk bisa tenang-tenang saja, bahkan bisa joget-joget seperti itu teman-teman ya. Nah ternyata ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita tahu bahwasannya perjuangan Pak Ajani Mustafa bersama investor untuk menuntut kembali hak-haknya dalam investasi di Jigen Batubara ini kurang lebih berlangsung sampai 2 tahun atau 3 tahun lebih ya. Yang pertama Pak Ajani mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, walaupun akhirnya dimenangkan, kemudian Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini melakukan upaya banding dan sampai saat ini masuk proses PK nantinya yang akan didaftarkan dan sudah didaftarkan sidangnya nanti tanggal 10 April. Dan selain itu ada gugatan dari Bu Iris Siti Rohimah di Pengadilan Negeri Bogor sudah memutuskan Yusuf dan kawan-kawan itu bersalah dan diwajibkan membayar sejumlah uang senilai 4 miliar kalau tidak salah ya. Tetapi Yusuf Mansur juga melakukan upaya banding, dan kemudian banding dari Pengadilan Tinggi Bandung ini menolak banding dari Yusuf Mansur, dan kemudian saat ini masuk proses kasasi teman-teman. Dan upaya hukum lainnya yakni terkait dengan Keisha Mansur ya, dugaan penipuan perumahan bodong Keisha Mansur juga diupayakan oleh Pak Ajani di Polda Metro Jaya teman-teman. Nah ini adalah sebuah rangkaian usaha upaya dari Pak Zain Mustafa bersama investor lainnya dari berbagai macam investasi. Ada investasi di batubara, kemudian patungan usaha sudah dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang dan hasilnya NO. Dan kemudian ada lagi kasus perumahan bodong spesial pertama Sultan. Nah ya, dari sekian banyak orang yang menggugat di pengadilan, kemudian yang melaporkan tindak pidana di kepolisian, ini menunjukkan bahwasannya banyak sekali orang-orang yang merasa dirugikan oleh bisnis-bisnis Yusuf Mansur.
dan apapun gagasan yang dibuat olehnya begitu teman-teman. Dan mereka menuntut haknya terkait utang piutang, terkait investasi, terkait dugaan penipuan. Tetapi kita lihat selama ini respon dari Yusuf Mansur ini terlihat anteng-anteng saja ya, santai-santai saja teman-teman ya. Kita sudah bahas kemarin bahwasanya Yusuf Mansur itu pernah mengaku eh, terbiasa soal hutang piutang dari dulu, bahkan ini pernah direndam orang, digebukin orang, dikeroyok orang sekampung. Nah ini mengatakan bahwasanya Yusuf Mansur kata Pak Yahya Mustafa itu gablek, dalam artian ini orang yang keras kepala. Ya, saya sendiri atau mungkin teman-teman kalau mempunyai hutang itu pasti ada rasa beban, ada rasa tidak enak di hati, dan mungkin bisa membuat kita tidur tidak nyaman gitu karena kita mempunyai hutang kepada ke orang lain ya. Eh, tetapi di sini Yusuf Mansur ketika ditagih hutang oleh ratusan orang, oleh banyak orang, oleh investornya, tetapi kadang-kadang saja teman-teman. Nah, baru-baru ini saya melihat di postingan Instagramnya teman-teman ya. Eh, ini Yusuf Mansur melakukan video joget ala-ala TikTok begitu ya. Kita lihat saja videonya teman-teman. Ini videonya. Itu videonya teman-temannya. Yusuf Mansur joget-joget sendiri ya. Joget-joget ala TikTok itu ini menunjukkan bahwa Yusuf Mansur tidak punya rasa empati terhadap para korban-korbannya begitu. Apalagi ini belum ada sebulan Ustadz Nurholik, ketua tim Task Force JBN, ini baru saja berpulang ke rahmatullah atau meninggal dunia teman-teman, atau wafat gitu teman-teman ya. Tetapi ini tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa empati gitu terhadap korban-korbannya gitu teman-teman ya. Di saat mitra-mitranya, mitra-mitra Python itu merugi, kemudian bisnis-bisnis yang dibuat oleh anaknya, Icoin, kemudian MAB, ini tidak jelas, dan eh, di mana sikap Yusuf Mansur yang selayaknya sebagai sikap seorang ustadz itu kemudian ya. Malah joget-joget sendiri, kemudian memamerkan usaha-usahanya sendiri, kemudian terkesan acuh misalkan terhadap para karyawan-karyawannya sendiri ya. Kan karyawan Python sendiri sampai saat ini juga belum tergaji, teman, belum dibayarkan hak-haknya. Ya. Bagaimana bisa Yusuf Mansur bisa tenang-tenang saja, bahkan bisa joget-joget seperti itu teman-teman ya. Nah, ternyata ini banyak netizen yang merespon dengan meninggalkan komentar di akun IG-nya teman-teman, kita baca saja dari ada Berkah. Nauzubillah min dzalik, akhir zaman serem banget gitu teman-teman. Dan kemudian ada lagi aura Python-nya kuat banget der. Kemudian kulkasnya sini kasih saya nanti Tuhan ganti berkali lipat blok. Kemudian Ibnu Sirin berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka selektif dalam memilih guru. Ya. Jadi meminta kita untuk pilih-pilih ya, untuk siapa yang dijadikan sebagai panutan kita. Pasien RSS, pasien RSJ Cisarua lagi kabur. Kemudian, waduh, kena virus velos ini juga. Astagfirullah. Kemudian, dari mana duitnya Mansur? Udah mulai gila ini, orang jujur kemarin begina, sekarang minta di ini lagi. Kemudian tukang ngemis lagi, aura minta-mintanya kuat banget. Orang puyeng, kasihan udah sembuh. Aura scammernya kuat banget. Hancur. ODGJ milenial. Lagi gila kalau dilihat pinjol. Wah kacau, liar. Duitnya dari mana? Nugelo. Muncul lagi orang ini. Udah pamit-pamit, makin ke sini makin ke sono. Banyakin ngaca, coy, sadar diri. Astagfirullah, tanda-tanda kejiwaan. Ya, masih banyak lagi sebenarnya poin-poin dari netizen yang merespon negatif ya terhadap joget-joget ala TikTok Yusuf Mansur yang sangat tidak pantas, sangat tidak etis yang dilakukan oleh seseorang yang mengklaim dirinya ustadz, apalagi saat ini tengah bermasalah dengan hukum ya. Jadi ada tiga ya, kalau tidak salah, tiga proses hukum yang saat ini berlangsung, dua perdata dan satu pidana teman-temannya. Dan ini bersama Yusuf Mansur mengacukan atau mengabaikan mereka, mengabaikan orang-orang yang telah dirugikannya,
mengabaikan investor-investornya, dan masyarakat bisa menilai sendiri ya. Jadi ya tidak salah kalau Pak Zainuddin Mustafa menyebut Yusuf Mansur itu sebagai orang yang dablek gitu. Ya, terbiasa dengan soal hutang piutang, dan apakah dengan apa namanya ya, hutang piutang sebanyak itu ya, eh, ini sudah direncanakan oleh Yusuf Mansur. Jadi bagaimana caranya menguasai harta milik orang orang lain ya, dengan dari investasi ya, kemudian masuk menjadi perkara hutang piutang, masuk menjadi ranah perdata ya, karena kalau menjadi perdata kan itu tidak ada hukuman pidana atau hukuman kurungan penjara teman-teman ya. Jadi uh, memang bisa dibilang licin atau kayak belut ya, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Oleg ya, almarhum Ustaz Oleg. Ya, nanti akan saya putar lagi video-video orang-orang yang merasa dirugikan oleh masuk terkait visi-visinya, dan juga karyawan-karyawan Python yang sampai saat ini juga tidak dibayarkan hak-haknya, gaji pesangon maupun THR, sebagai pengingat bahwasanya jangan sampai kasus ini tenggelam, jangan sampai ya orang-orang yang dirugikan ini tidak mendapatkan dukungan, kemudian tidak mendapatkan eh, hak-haknya gitu tempatnya, dan diajukan oleh Yusuf sebegitu saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.